Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zakir Rizky Mulia dari kelas F Akuntansi. Di sini saya akan membahas sejarah kota Batu Sangkar. Berdasarkan namanya, Batu Sangkar termasuk kota yang unik. Kota yang terdapat Istana Silinduang Bulan ini sebelum bernama Batu Sangkar, yang merupakan ibu kota Kabupaten Tanah Datar. Pada abad 19, tepatnya tahun 1825, adalah bagian dari Afdeling Darek. Ibu kota dari Afdeling ini bukan Batu Sangkar, melainkan Fort van der Capellen. Nama Batu Sangkar sendiri, menurut cerita rakyat, berasal dari nama sebuah batu yang mirip sangkar burung yang ditemukan di daerah Guguk Katitiran, yang masih dalam kawasan kota Batu Sangkar. Namun, batu tersebut dibawa oleh orang Belanda ke daerah asalnya. Selain itu, pada awal abad 20, tepatnya pada tahun 1913, Batu Sangkar baru saja dijadikan sebuah distrik oleh pemerintah kolonial Belanda. Dalam arti, Batu Sangkar masih serupa dusun kecil dan bagian dari Fort van der Capellen. Fort van der Capellen adalah salah satu bukti sejarah penjajahan kolonial Belanda dan menjadi salah satu pusat pemerintahan, juga merupakan benteng pertahanan militer Belanda yang dibangun sekitar pada tahun 1824. Awal abad 19, Sumatera Barat dijadikan residen dengan nama daerah administratifnya, yaitu Residental Padang and Onderbon Rijksbaden. Residen ini dibagi menjadi dua distrik, yaitu Distrik Padang dan Distrik Minangkabau. Distrik dipimpin oleh seorang asisten residen. Asisten residen Padang berkedudukan di Padang dan asisten residen Minangkabau berkedudukan di Fort van der Capellen. Di atas sebuah bukit dekat Paguruyang, Belanda mendirikan benteng yang diberi nama Fort van der Capellen. Penamaan benteng van der Capellen berasal dari nama salah seorang gubernur jenderal Hindia Belanda, yaitu Van der Capellen. Gubernur jenderal Van der Capellen inilah yang mengangkat De Stoos menjadi residen pada tahun 1824. Pemerintah kolonial Belanda sering mengganti bentuk daerah administratifnya seiring dengan pergantian gubernur jenderalnya di Sumatera Barat. Pergantian daerah administratifnya ini juga berpengaruh terhadap wilayah yang ada di Sumatera Barat, khususnya Tanah Datar. Tanah Datar pada tahun 1825 adalah bagian dari Afdeling Darek. Namun pada tahun 1833, bagian dari Afdeling van Padang C. Bovenlanden yang dibagi ke dalam 6 Onderafdelingen, yang salah satunya yaitu Fort van der Capellen dengan seorang controller kelas 1 di Fort van der Capellen dan seorang controller kelas 4 di Tanjung Alam. Pada tahun 1841, pemerintah kolonial Belanda kembali melakukan reorganisasi pemerintahan Sumatera Barat sesuai dengan dikeluarnya Besol nomor 1 pada tanggal 13 April 1841. Tanah Datar kembali menjadi Afdeling yang terdiri dari distrik Tanah Datar, 20 Koto, 9 Koto, Sumawang, dan Batipu. Tidak hanya pada tahun ini, reorganisasi pemerintah Sumatera juga terjadi pada tahun 1865, 1866, 1876, 1880, 1892, dan 1898. Perubahan bentuk pemerintahan ini juga memberikan pengaruh terhadap daerah administratifnya. Misalnya, berkurang dan bertambahnya suatu wilayah Afdeling, bertukarnya nama Afdeling menjadi distrik, dan masih banyak lagi perubahan yang dilakukan kolonial di Sumatera. Selanjutnya, Batu Sangkar memiliki kerajaan Pagaruyang.
yang terletak di kota Batu Sangkar. Kerajaan Pagaruyung adalah kerajaan yang pernah berdiri di bagian tengah Pulau Sumatera yang wilayahnya sekarang menjadi bagian daratan Provinsi Sumatera Barat, sebagian Provinsi Riau, dan bagian pesisir barat Provinsi Sumatera Utara. Namun, kerajaan ini dirujuk dari nama pohon nibung atau ruyung. Selain itu juga dapat dirujuk dari inskripsi cap mohor Sultan Tunggul Alam Bagagar dan dari Pagaruyung, yaitu pada tulisan beraksara Jawi. Sayangnya pada cap mohor tersebut tidak tertulis angka tahun masa pemerintahnya. Kerajaan ini runtuh pada masa Perang Padri setelah ditandatangani perjanjian antara kaum adat dengan pihak Belanda yang menjadikan kawasan kerajaan Pagaruyung berada dalam pengawasan Belanda. Munculnya nama Pagaruyung sebagai sebuah kerajaan tidak dapat diketahui dengan pasti. Dari tambo yang diterima oleh masyarakat Minangkabau tidak ada yang memberikan penanggalan dari setiap peristiwa-peristiwa yang diceritakan. Bahkan jika menganggap Aditya Warman sebagai pendiri dari kerajaan ini, Tambo sendiri juga tidak jelas menyebutkannya. Namun dari beberapa prasasti yang ditinggalkan oleh Aditya Warman menunjukkan bahwa Aditya Warman memang pernah menjadi raja di negeri tersebut. Tepatnya menjadi Tuan Surawasa, sebagaimana penafsiran dari prasasti Batu Sangkar. Oke, sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.